Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sehat dan lancar rezekinya. Dan saya doakan semoga yang subscribe tambah lancar rezekinya dan masuk surga, amin, ya robbal alamin. Kisah lucu Abu Nawas tentang kesabaran. Abu Nawas duduk di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang ngaji di sebuah masjid yang tenang. Sambil merapikan jubahnya yang berkerut, dia memulai kisahnya dengan penuh semangat. Dulu, ada seorang ulama yang sangat bijaksana. Suatu hari, ia bertanya pada murid-muridnya, "Apakah kalian tahu apa bedanya ilmu dan kebijaksanaan?" Para murid mengangguk, merasa siap untuk menjawab. Kemudian sang ulama menunjuk ke arah sebuah tong sampah di samping masjid. "Lihatlah tong sampah itu, murid-muridku. Itulah perumpamaan ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu adalah mengetahui bahwa tong itu ada, sedangkan kebijaksanaan adalah tidak membuang sampah di sana." Para murid tertawa, tersadarkan oleh kebijaksanaan sederhana yang diajarkan oleh Abu Nawas. Sambil tertawa, mereka mengingat pesan moral yang dihadirkan dalam kisah kocak itu. Setelah tertawa bersama, Abu Nawas melanjutkan kisahnya dengan senyum khasnya yang cerdik. Nah, suatu hari, salah satu muridnya bertanya, "Lalu, bagaimana jika tong sampah itu penuh?" Abu Nawas memandang muridnya dengan tulus. Itu adalah saat di mana ilmu dan kebijaksanaan harus berpadu. Ilmu memberitahu kita bahwa tong sampah itu ada, dan kebijaksanaan memberi petunjuk untuk mencari tempat sampah yang lebih sesuai. Jadi, muridku, jadilah seperti tong sampah yang bijaksana. Terima ilmu dengan lapang dada, dan gunakan kebijaksanaanmu untuk menuntunmu dalam bertindak. Para murid tersenyum mengangguk, menghargai pelajaran yang kocak namun mendalam dari Abu Nawas. Dalam diam, mereka bertekad untuk menjadi bijaksana dalam menjalani hidup, seperti tong sampah yang tidak pernah penuh untuk menerima pembelajaran baru. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dan murid-muridnya kembali berkumpul di masjid. Kali ini, mereka sedang membahas tentang kesabaran. Abu Nawas dengan riangnya berkata, "Muridku, ingatlah bahwa kesabaran adalah kuncinya dalam menghadapi ujian hidup." Salah seorang murid bertanya, "Tapi bagaimana kita bisa memahami kesabaran dengan lebih baik?" Abu Nawas tersenyum, "Apa kalian mau mendengar cerita lucu tentang kesabaran?" Para murid bersorak, menyatakan antusiasme mereka. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menahan tawa. "Ada seorang pria yang sangat sabar. Dia pernah menunggu di depan pintu toko roti selama berjam-jam, hanya untuk membeli satu roti." Murid-murid tertawa mendengar kisah itu, tapi mereka penasaran dengan akhir ceritanya. Akhirnya, setelah menunggu begitu lama, pria itu mendapat giliran dan masuk ke dalam toko. Tapi apa yang terjadi? Ternyata toko roti tersebut sudah habis stok rotinya. Ucap Abu Nawas dengan nada dramatis. Para murid tertawa lebih keras, tetapi Abu Nawas kemudian menambahkan dengan serius, "Tapi sang pria tetap tenang dan tersenyum. Dia tidak marah atau kecewa. Sebaliknya, dia bersyukur karena memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang kesabaran." Para murid menundukkan kepala mereka dalam pemikiran, menyadari bahwa pelajaran tentang kesabaran bisa dipetik dari situasi sehari-hari, bahkan dari kisah lucu sekalipun. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Meskipun situasi bisa lucu atau menyenangkan, kita dapat belajar tentang kesabaran dan bersyukur atas setiap pengalaman. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas sedang mengajar ngaji kepada murid-muridnya. Abu Nawas duduk di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang belajar ngaji. Sambil menggumamkan ayat suci, tiba-tiba seekor tikus kecil melintas di depan mereka. Murid-muridnya langsung berteriak ketakutan. "Set, diam!" ucap Abu Nawas seraya menepuk meja. "Kalian tidak perlu takut, ini hanya tikus kecil." Namun, salah satu murid yang baru belajar ngaji dengan polosnya bertanya, "Tapi, bagaimana jika tikus itu membaca Al-Quran juga, Pak?" Abu Nawas terkekeh mendengar pertanyaan itu.
Haha, jika tikus itu bisa membaca Al-Quran, mungkin dia akan menjadi hafiz yang luar biasa. Tetapi, saya yakin dia akan lebih suka mencari makanan daripada membaca Al-Quran. Murid-muridnya pun tertawa, dan pelajaran ngaji pun dilanjutkan dengan ceria. Setelah kejadian itu, suasana di dalam ruangan menjadi lebih ceria. Abu Nawas kembali melanjutkan pengajarannya dengan penuh semangat, sementara murid-muridnya lebih bersemangat belajar setelah kejadian lucu tadi. Namun, tidak lama kemudian, tiba-tiba langit mulai mendung dan petir menggelegar di luar. Murid-muridnya pun mulai gelisah dan khawatir. Abu Nawas dengan bijak mencoba menenangkan mereka. Tenang saja, anak-anak. Petir itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan langit dan membuatnya bersih kembali. Kita harus bersyukur atas nikmatnya. Namun, salah seorang murid bertanya lagi dengan polosnya, tapi, bagaimana jika petir itu adalah kilat yang marah karena kita belum hafal Al-Quran dengan baik, Pak? Kali ini, Abu Nawas benar-benar terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan itu. Haha, anakku, itu bukanlah kilat yang marah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi, mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih tekun lagi dalam mempelajari Al-Quran. Mari kita bersama-sama berusaha lebih keras lagi. Murid-muridnya pun tertawa lagi, dan suasana ngaji pun kembali ceria meskipun petir masih menggelegar di luar. Setelah kejadian petir yang membuat suasana semakin ceria, Abu Nawas melanjutkan pengajarannya dengan penuh semangat. Ia memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk terus berusaha dan belajar dengan tekun. Saat pelajaran hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Hujan lebat mulai turun dengan derasnya. Murid-murid pun merasa khawatir akan pulang ke rumah mereka yang jauh dengan cuaca seperti itu. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tidak perlu khawatir, anak-anak. Hujan adalah salah satu rahmat dari Allah yang menghidupkan bumi dan memberi kesegaran. Kita bisa bersyukur atas karunia-Nya." Namun, salah satu murid bertanya lagi dengan polosnya, "Tapi, bagaimana jika hujan itu adalah tangisan langit karena kita belum hafal Al-Quran dengan baik, Pak?" Kali ini, Abu Nawas hampir tidak bisa menahan tawa. "Haha, anakku, jangan khawatir. Langit tidak menangis karena itu. Namun, mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih banyak bersama-sama membaca Al-Quran, sehingga kita bisa mendapat berkah dan perlindungan dari Allah." Murid-muridnya pun tertawa ceria, dan mereka membubuhkan tekad untuk lebih giat belajar Al-Quran setelah pengalaman lucu itu. Dengan semangat yang baru, mereka meninggalkan tempat itu sambil membawa pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah ini mengandung makna tentang pentingnya kesederhanaan, keceriaan, dan ketekunan dalam belajar agama. Abu Nawas, dengan humor dan bijaknya, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak terlalu khawatir atau takut terhadap fenomena alam, tetapi untuk tetap bersyukur dan tekun dalam mempelajari Al-Quran. Ini juga mengajarkan bahwa pembelajaran agama dapat disertai dengan keceriaan dan semangat, yang membuat prosesnya lebih menyenangkan dan mudah diingat. Kisah selanjutnya. Kecerdasan Abu Nawas, kisah lucu di istana. Salah satu cerita lucu tentang Abu Nawas dan Raja adalah ketika Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja menempatkan dua mangkuk di depannya, satu berisi anggur dan yang lainnya berisi air. Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Mana yang lebih baik, anggur atau air?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tentu saja, yang lebih baik adalah anggur, karena setiap kali Anda minum air, Anda selalu merasa haus, tetapi dengan anggur, Anda akan merasa bahagia." Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban tersebut. Suatu hari, Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, jadi dia memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu," kata Baginda Raja. "Tentu saja, Baginda Raja. Apa yang bisa saya bantu?" jawab Abu Nawas. "Jika kamu bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang besar."
Jadi, jawablah dengan bijaksana. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, dengan senyum lebar, menjawab, tentu saja, Baginda Raja, keduanya sama beratnya, 1 kilogram. Raja, sedikit terkejut dengan jawaban itu, bertanya, bagaimana bisa begitu? Abu Nawas, sambil tertawa, menjelaskan, karena keduanya sama-sama 1 kilogram, Baginda Raja. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdas Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kamu memang pandai. Sekarang, apakah ada yang bisa kamu minta sebagai hadiah? Terima kasih, Baginda Raja. Saya hanya ingin meminta izin untuk pergi dan bermain-main di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa geli, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi, sambil merasa senang dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah ceria. Abu Nawas, apa yang membuatmu begitu ceria hari ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, maafkan aku, Baginda Raja, tetapi aku memiliki cerita yang ingin kubicarakan denganmu. Baginda Raja berkata, ceritakanlah, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, ketika aku pergi ke pasar, aku melihat seekor keledai yang sangat cerdik. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang-orang. Raja tertarik, bertanya, benarkah? Apa yang dia bisa jawab? Abu Nawas menjawab, orang-orang bertanya padanya tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan bahkan tentang politik, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Baginda Raja berkata, luar biasa. Aku ingin bertemu dengan keledai itu. Bawalah dia ke sini. Abu Nawas dengan senyum misterius, menjawab, sayangnya, Baginda Raja, keledai itu tidak bisa datang. Dia memiliki tugas yang penting di pasar. Raja merasa kecewa, bertanya, apa tugasnya? Abu Nawas menjawab, dia menjadi keledai tungganganku, membawa barang-barang yang kubeli di pasar. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah itu, mengakui bahwa Abu Nawas memang pandai dalam menyampaikan humor dengan cerdik. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tertawa. Terima kasih atas ceritamu yang menghibur, kata Baginda Raja. Sama-sama, Baginda Raja. Senang bisa membuatmu tertawa, jawab Abu Nawas. Kisah ini memiliki beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raja. Dia tidak hanya memberikan jawaban yang logis, tetapi juga menggunakan humor untuk membuat jawabannya lebih menarik. 2. Harga diri. Meskipun Abu Nawas seringkali terlibat dalam kelucuan, dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjaga harga dirinya sambil tetap menghibur. 3. Kehumasan manusia. Meskipun Raja adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dia juga bisa menikmati humor dan kecerdasan dari orang biasa seperti Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa di balik jabatan dan kekuasaan, manusia tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa dihubungkan. 4. Penyampaian pesan dengan humor. Kisah ini mengajarkan bahwa pesan-pesan penting bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan humoris. Abu Nawas tidak hanya menghibur Raja dengan ceritanya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Kisah selanjutnya. Ketawa di istana, kisah Abu Nawas dan Baginda Raja. Abu Nawas selalu memiliki cara unik untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari, Raja meminta Abu Nawas untuk menunjukkan kemampuannya dalam membuat minuman terbaik di kerajaan. Abu Nawas, yang selalu suka bercanda, memutuskan untuk membuat minuman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dia mencampur segala sesuatu yang ada di dapur istana, termasuk rempah-rempah, buah-buahan, dan bahkan sedikit bubuk ajaib yang dia temukan di sudut dapur. Ketika Baginda Raja mencicipi minuman itu, dia merasa sangat terkejut.
Rasanya benar-benar aneh dan tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi, untuk menjaga agar suasana tetap ceria, Abu Nawas langsung berkata, "Maafkan saya, Baginda Raja. Sepertinya saya tidak sengaja mencampurkan resep minuman favorit saya dengan resep minuman ajaib dari dunia lain. Tapi, saya yakin, ini akan membuat Anda terbang tinggi di awan semangat." Baginda Raja, meskipun terkejut dengan rasa minuman itu, tertawa terpingkal-pingkal. Dia memutuskan untuk menganggapnya sebagai sebuah kejutan yang menyenangkan dan meminta Abu Nawas untuk tidak membuat minuman semacam itu lagi. Sejak itu, minuman itu diabadikan sebagai minuman Abu Nawas, dan meskipun tidak semua orang menyukainya, ceritanya selalu membuat semua orang tersenyum. Di suatu sore yang cerah di kerajaan, Baginda Raja duduk di singgasana, dihibur oleh Abu Nawas dengan kisah-kisah lucu. "Abu Nawas, kau benar-benar ahli dalam membuatku tertawa. Ceritakan padaku kisah lucu lainnya," puji Baginda Raja pada Abu Nawas. Abu Nawas sambil membungkukkan badan berkata, "Tentu Baginda. Pernahkah Baginda mendengar tentang kucing yang bisa berbicara?" Baginda Raja berkata, "Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Ceritakanlah." Abu Nawas sambil tersenyum berkata, "Nah, ada seekor kucing di pasar yang selalu mengeluh tentang hidupnya yang sulit. Suatu hari, dia bertemu dengan seekor tikus yang menawarkan padanya keajaiban. Tikus itu mengatakan, jika kau menari di depan orang, mereka akan memberimu makanan. Jadi, kucing itu pun mencoba, dan apa yang terjadi? Baginda Raja yang penasaran bertanya, "Apa? Orang-orang malah membawanya ke dokter hewan karena mereka pikir kucing itu gila." Jawab Abu Nawas sambil tertawa. Baginda Raja tertawa keras mendengar cerita itu, dan Abu Nawas merasa senang bisa membuatnya tertawa. Namun, tiba-tiba, Baginda Raja teringat sesuatu. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau pernah membuat lelucon besar pada menteri kami. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Oh Baginda, itu hanya kesalahpahaman kecil. Saya hanya mencoba menghibur beliau dengan sedikit kecerdikan, tetapi sepertinya dia tidak menghargai humor saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, "Haha. Kau memang punya cara sendiri untuk menghibur orang, Abu Nawas. Tetapi, jangan lakukan lagi pada pejabat kerajaan." "Tentu saja, Baginda, akan kupegang janji itu," jawab Abu Nawas. Mereka berdua tertawa bersama, menikmati keceriaan sore itu di istana kerajaan. Abu Nawas tahu bahwa meskipun kadang-kadang dia bisa membuat kesalahan, Baginda Raja selalu menghargai humor dan kecerdikannya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Suatu pagi, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah yang tampak sangat serius, membuat semua orang penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Abu Nawas berkata, "Maafkan saya, Baginda Raja, tapi saya memiliki berita buruk." Baginda Raja bertanya, "Apa yang terjadi, Abu Nawas? Apakah ada masalah di kerajaan?" "Tidak Baginda, masalahnya adalah, saya lupa membawa topi saya hari ini," jawab Abu Nawas. Baginda Raja dan semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas membuat kehebohan hanya karena lupa membawa topi. Baginda Raja berkata, Abu Nawas, kau membuatku khawatir. Topi bukanlah masalah besar, kita bisa mencari solusinya." "Sungguh, Baginda Raja, terima kasih. Saya sangat khawatir bahwa saya tidak akan bisa berfungsi tanpa topi saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum, merasa lega bahwa masalahnya hanya masalah kecil. Dia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuatnya tertawa, bahkan dalam situasi yang tidak terduga sekalipun. Baginda Raja berkata, "Tidak perlu khawatir, Abu Nawas. Kita akan segera mencari topi yang cocok untukmu." Abu Nawas pun kembali tersenyum, merasa lega bahwa Baginda Raja tidak marah padanya karena masalah kecil ini.
Mereka berdua kemudian bersama-sama mencari topi yang sesuai untuk Abu Nawas, sambil tertawa dan mengobrol dengan riang. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja mengandung beberapa makna yang dapat diambil. 1. Humor sebagai pelipur lara. Meskipun Abu Nawas seringkali membuat kekacauan atau kesalahan kecil, Baginda Raja selalu menerima kecerdasannya dengan tawa. Ini menggambarkan pentingnya humor sebagai alat untuk mengatasi kesulitan dan menjaga semangat. 2. Kerendahan hati. Meskipun Abu Nawas seringkali bertingkah konyol atau ceroboh, dia selalu siap mengakui kesalahannya dan tidak takut untuk meminta maaf. Sikap ini menunjukkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan antara raja dan penghiburnya. 3. Hubungan antara pemimpin dan penghibur. Hubungan antara Baginda Raja dan Abu Nawas mencerminkan dinamika unik antara pemimpin dan penghibur. Meskipun mereka berada pada posisi yang berbeda, mereka saling menghargai dan menemukan kebahagiaan dalam kehadiran satu sama lain. 4. Kreativitas dalam mengatasi masalah. Ketika Abu Nawas lupa membawa topi, dia menemukan cara untuk mengatasi masalahnya dengan bantuan Baginda Raja. Ini menunjukkan pentingnya kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang hubungan manusia, humor, kerendahan hati, dan kreativitas. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas yang dimarahi istrinya. Abu Nawas, dengan sorban yang sedikit miring dan senyum nakal di wajahnya, kembali ke rumah setelah berpetualang sepanjang hari. Begitu masuk, ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari istrinya yang duduk di sofa, dengan tangan di pinggul. Abu Nawas menyadari ada yang salah. "Selamat malam, wahai matahari terangku," sapa Abu Nawas dengan nada berusaha memancing senyum. "Tidak usah berseloroh, Abu Nawas. Kamu pulang terlambat lagi," dengus istrinya, wajahnya memancarkan ketus. Abu Nawas mencoba menjelaskan, "Maafkan aku, wahai sumber kasih. Aku tersesat di pasar karena melihat kambing yang mirip dengan suami tetangga kita, tapi kau tahu, tidak ada yang sebanding denganmu." Istrinya hanya mendesah kesal, "Bukankah ini kali kedua minggu ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menggeleng, "Bukannya begitu, wahai pembimbing hatiku. Kali ini, aku benar-benar tersesat, tapi engkau adalah kompasku yang menuntunku pulang ke pelabuhan cinta." Istrinya menatapnya dengan tatapan tidak terpengaruh. Ya, Abu Nawas. Jangan harap ayam goreng masih hangat di dapur." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu dengan polosnya berkata, "Baiklah, wahai ratu hatiku. Aku siap menikmati hidangan puding sebagai penggantinya, dengan satu syarat, tolong jangan simpannya di atas kepalamu yang dingin itu." Melihat istrinya tetap serius, Abu Nawas merasa perlu untuk mengubah taktik. Dengan langkah yang lembut, dia mendekati istrinya dan mencoba meraih tangan sang ratu hatinya. "Wahai bidadari surga, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki hatimu yang terluka?" tanya Abu Nawas dengan suara lembut. Istrinya masih menatapnya dengan ekspresi ragu. "Kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan, Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, wahai penghulu hatiku. Aku akan memperbaiki kesalahanku dengan cara yang paling manis." Ia lalu mencium tangan istrinya dengan lembut, sambil berkata, "Maafkan aku, wahai yang paling kucintai. Aku janji, tidak akan ada lagi kesalahan seperti ini di masa depan." Melihat ketulusan dalam kata-kata Abu Nawas, akhirnya istrinya tidak bisa menahan senyum lagi. "Baiklah, kamu menang kali ini. Tapi jangan lakukan lagi, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum lega. "Terima kasih, wahai penyemangat hidupku. Sekarang, bolehkah aku minta ayam goreng yang hangat?" Istrinya menggeleng sambil tertawa. "Tentu saja, Abu Nawas. Aku akan menghangatkan untukmu." Mereka berdua kemudian duduk bersama-sama, saling tertawa dan bercanda,
menikmati kehangatan hubungan mereka yang tidak pernah pudar, meskipun sering diuji oleh kejenakaan Abu Nawas. Sementara mereka menikmati hidangan malam mereka, tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki di luar pintu. Istrinya melirik ke arah pintu dengan keheranan. "Siapa lagi yang datang malam-malam begini?" gumamnya. Abu Nawas, yang selalu penuh dengan kecerdasan, segera melompat dari kursinya dengan ekspresi terkejut. "Ah, mungkin itu tetangga kita yang mencari kambingnya yang hilang," ucapnya, mencoba menutupi kesalahan sebelumnya. Istrinya hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. "Abu Nawas, kadang-kadang aku tidak tahu apakah aku harus tertawa atau marah padamu." Abu Nawas tertawa kecil sambil membungkukkan badannya. "Maafkan aku, wahai kekasihku. Tapi tidakkah hidup menjadi lebih berwarna dengan kejenakaanku?" Istrinya hanya menggeleng sambil tersenyum. "Tentu saja, Abu Nawas. Hidup bersamamu tidak pernah membosankan." Dengan senyum penuh kebahagiaan, mereka berdua kembali menikmati hidangan malam mereka, sambil mengobrol dan tertawa bersama. Meskipun Abu Nawas seringkali membuat kesalahan dan kacau balau, cintanya pada istrinya tetap tak tergoyahkan, dan itulah yang membuat hubungan mereka begitu kuat dan indah. Kisah lucu Abu Nawas yang dimarahi istrinya menggambarkan hubungan yang penuh dengan kejenakaan, cinta, dan pengertian. Meskipun Abu Nawas sering membuat kesalahan, cintanya pada istrinya tetap tak tergoyahkan, dan keduanya selalu menemukan cara untuk saling memaafkan dan menyatukan hati. Kisah selanjutnya. Nasihat bijak Abu Nawas, mengarungi hidup dengan integritas dan keteguhan. Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang, sementara anak-anaknya berkumpul di sekitarnya, ingin mendengarkan nasihat bijak dari sang ayah. Abu Nawas memandang mereka dengan lembut, lalu mulai bercerita. "Anak-anakku, dalam hidup ini, selalu ingatlah untuk selalu jujur," ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun tegas. "Kehormatan adalah harta yang paling berharga." Salah satu anaknya, Fatimah, bertanya dengan polos, "Tapi ayah, bagaimana jika kejujuran itu membuat kita dalam kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. "Kejujuran memang tidak selalu mudah, namun percayalah bahwa dalam jangka panjang, kejujuran selalu membawa kebaikan. Itulah inti dari integritas." Anak kedua, Ali, bertanya, "Bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ayah?" Abu Nawas menatap mata Ali dengan penuh kebijaksanaan. "Dengarkan hatimu, Ali. Pada akhirnya, hati kita selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pernah abaikan suara kecil itu." Sementara itu, anak ketiga, Zahra, bertanya, "Tapi ayah, bagaimana jika kita gagal?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, Zahra. Ia adalah pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Tetaplah tegar dan bangkit setiap kali jatuh." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi isyarat bahwa waktu berakhir. Abu Nawas menyatukan anak-anaknya dalam pelukan hangat. "Ingatlah, anak-anakku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Tetaplah kuat, berpegang pada kejujuran, dan selalu berani belajar dari setiap pengalaman. Itulah kuncinya untuk mencapai kebahagiaan sejati." Setelah mendengarkan nasihat bijak dari Abu Nawas, anak-anaknya merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur, berani, dan tegar. Seiring matahari tenggelam dan langit malam mulai terbentang di atas mereka, mereka berjalan pulang dengan langkah tegap dan hati penuh keberanian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Abu Nawas tersenyum melihat kepergian anak-anaknya, merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hatinya, Abu Nawas berdoa agar anak-anaknya selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup mereka. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka,
membawa bersama nasihat bijak dan cahaya kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh ayah mereka. Kisah ini mengandung beberapa makna yang mendalam. 1. Kejujuran dan integritas. Abu Nawas menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup. Meskipun mungkin sulit atau menghadapi kesulitan, kejujuran selalu membawa kebaikan dalam jangka panjang. 2. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk mendengarkan hati mereka dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. 3. Keteguhan dan ketabahan. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kegagalan, Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk tetap tegar dan bangkit setiap kali jatuh. Ini menunjukkan pentingnya memiliki ketabahan dalam menghadapi rintangan. 4. Pertumbuhan dan pembelajaran dari kegagalan. Abu Nawas juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Ini menggambarkan pentingnya menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 5. Pentingnya keluarga dan nilai-nilai tradisional. Kisah ini menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai tradisional dalam membimbing generasi mendatang. Abu Nawas memberikan nasihat bijak kepada anak-anaknya, menciptakan ikatan yang kuat antara mereka dan mewariskan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur, berani, dan tegar, sambil menghargai nilai-nilai moral dan keluarga dalam perjalanan hidup kita. Kisah selanjutnya. Perjalanan menuju keajaiban sejati. Kisah Abu Nawas dan Ali dalam dunia sulap. Abu Nawas dan temannya, Ali, sedang duduk di sebuah warung yang ramai. Ali, yang dikenal karena sering menjadi sasaran lelucon Abu Nawas, tidak curiga saat Abu Nawas berbisik kepadanya dengan senyum khasnya, "Ali, aku punya ide bagus untuk kita malam ini." Ali mengangguk, "Apa itu, Abu Nawas?" "Dengarkanlah," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. "Kita akan berpura-pura jadi pemain sulap di jalanan. Aku akan memakai jubah tua dan topi kerucut, dan kamu akan berpura-pura menjadi penonton kagum yang menunggu trik-trik sulapku yang misterius." Ali tertawa, "Tentu saja, Abu Nawas. Tapi bagaimana kita akan membuat trik sulap palsu?" "Ah, jangan khawatir," jawab Abu Nawas sambil meraih secarik kertas. "Aku sudah menuliskan beberapa trik sulap palsu di sini. Percayalah padaku, kita akan membuat penonton terperangah dengan keajaiban palsu kita." Dengan semangat, Ali dan Abu Nawas berjalan ke jalanan. Abu Nawas memakai jubah tua dan topi kerucut, sementara Ali berdiri di sampingnya dengan tampang takjub. Abu Nawas memulai pertunjukan dengan gerakan dramatis. "Selamat datang, penonton yang budiman. Aku, sang penyihir hebat, akan menunjukkan keajaiban luar biasa yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya." Para penonton berkerumun di sekitar mereka, tertarik dengan pertunjukan yang tak terduga. Saat giliran trik pertama, Abu Nawas meminta Ali untuk menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. "Sekarang, perhatikan dengan seksama," kata Abu Nawas dengan serius kepada penonton, sementara Ali menyembunyikan benda tersebut dengan canggung. Ketika trik pertama berhasil dilakukan dengan sukses palsu, Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan. Mereka melanjutkan pertunjukan dengan antusiasme palsu, membuat penonton tertawa dan terhibur dengan trik-trik yang lucu. Setelah pertunjukan selesai, Ali berkata kepada Abu Nawas sambil tertawa, "Itu adalah trik sulap palsu terbaik yang pernah aku lihat, Abu Nawas. Kita benar-benar membuat penonton terkesan dengan keajaiban palsu kita." Abu Nawas tersenyum lebar, "Tentu saja, Ali. Kita adalah duo sulap paling hebat di kota ini." Tiba-tiba, ketika Abu Nawas dan Ali sedang bersenang-senang dengan keberhasilan pertunjukan palsu mereka, datanglah seorang pria tua dengan wajah serius. "Pardon me, tapi trik sulap kalian sebenarnya sangat buruk," ucapnya dengan tegas. Abu Nawas dan Ali terkejut. "Maaf, Pak, kami hanya berusaha menghibur orang-orang,"
ucap Ali dengan canggung. Pertunjukan kalian mungkin lucu, tetapi tidak ada keajaiban yang sesungguhnya di dalamnya, kata pria tua itu dengan bijaksana. Mendengar kata-kata itu, Abu Nawas memandang Ali dengan malu. Mungkin kita berdua harus belajar lebih banyak tentang sulap sebelum mencoba lagi, ucapnya dengan rendah hati. Ali mengangguk setuju. Iya, Abu Nawas. Kita harus belajar membuat trik yang lebih nyata dan menghibur. Pria tua itu tersenyum. Kalian berdua memiliki semangat yang baik. Aku akan mengajari kalian trik-trik sulap yang benar, jika kalian bersedia untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Abu Nawas dan Ali berseri-seri. Mereka merasa bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari seorang ahli sulap yang sebenarnya. Dari sinilah petualangan baru Abu Nawas dan Ali dimulai, bukan lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai murid yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penyihir sejati. Dengan bimbingan pria tua itu, mereka memulai perjalanan baru dalam dunia sulap yang sesungguhnya, dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang baru. Setelah beberapa bulan berlatih di bawah bimbingan pria tua yang bijaksana, Abu Nawas dan Ali akhirnya merasa percaya diri untuk memulai pertunjukan sulap yang sesungguhnya. Mereka kembali ke jalanan yang sama, tetapi kali ini dengan trik-trik sulap yang mereka pelajari dengan sungguh-sungguh. Dengan kostum baru dan raut wajah yang penuh keyakinan, mereka mulai pertunjukan sulap mereka. Trik pertama berhasil dengan gemilang, membuat penonton terkesiap dan bertepuk tangan dengan antusias. Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan, merasa bangga dengan kemajuan mereka. Saat pertunjukan berlanjut, mereka melakukan trik-trik sulap yang semakin menakjubkan dan membuat penonton terpana. Tidak ada lagi keajaiban palsu, tetapi hanya trik-trik sulap yang sesungguhnya membuat mereka berdiri di hadapan penonton dengan bangga. Pada akhir pertunjukan, mereka menerima tepuk tangan meriah dan tepuk tangan yang tulus dari penonton yang terkesan. Abu Nawas dan Ali bertepuk tangan satu sama lain dengan gembira, merasa puas dengan pencapaian mereka. Kemudian, pria tua yang telah menjadi mentor mereka datang menghampiri. Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, katanya dengan bangga. Kalian telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan kesungguhan, kalian bisa meraih apapun yang kalian inginkan. Abu Nawas dan Ali tersenyum lebar, merasa bersyukur atas bimbingan dan dukungan dari mentor mereka. Mereka tahu bahwa petualangan mereka sebagai penyihir masih jauh dari selesai, tetapi mereka siap menghadapi tantangan dengan semangat dan keberanian yang baru ditemukan. Dari sinilah Abu Nawas dan Ali memulai babak baru dalam kehidupan mereka, tidak lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai penyihir yang sejati dan dihormati. Dengan semangat yang baru dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka siap menghadapi segala macam petualangan dan menginspirasi orang lain dengan keajaiban yang sebenarnya. Kisah Abu Nawas dan Ali yang awalnya mencoba-coba menjadi penipu sulap palsu namun akhirnya belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati memiliki beberapa makna yang bisa diambil. 1. Kerja keras dan kesungguhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerja keras dan kesungguhan dalam meraih tujuan. Abu Nawas dan Ali awalnya hanya mencoba-coba dengan trik-trik sulap palsu, tetapi ketika mereka benar-benar memutuskan untuk belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, mereka berhasil mencapai keahlian yang sesungguhnya. 2. Belajar dari mentor. Peran pria tua sebagai mentor menekankan pentingnya memiliki seseorang yang bisa memberikan arahan dan bimbingan dalam mencapai tujuan. Dengan bantuan mentor, Abu Nawas dan Ali dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang lebih berpengalaman. 3. Ketulusan dan keterbukaan untuk belajar. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran. Abu Nawas dan Ali tidak malu untuk memulai dari nol dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menerima kritik dengan lapang dada dan bersedia untuk belajar dari orang lain. 4. Pencapaian yang sesungguhnya. Akhir cerita menyoroti pentingnya meraih pencapaian yang sesungguhnya, bukan sekadar pencitraan atau kebohongan. Dengan belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati,
Abu Nawas dan Ali merasa lebih puas dan bangga dengan diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai tentang kerja keras, belajar, dan kesungguhan dalam meraih tujuan, serta pentingnya menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran dari orang lain. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan, semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.